Wah wah wah, terbang ke Bulgaria. Federasi Sepak Bola Bulgaria sampai bilang ini untuk Timnas Indonesia. Kira-kira lawan negara mana saja Timnas Indonesia U17? Fans Garuda harus simak ini. Omongan jujur pelatih Mali benar-benar terbukti. Kira-kira omongan apakah itu? Nah ini nih, banyak yang mengharapkan Tijjani Reijnders untuk bela Timnas Indonesia. Apakah itu bisa? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia U17 langsung terbang ke Bulgaria. Baru saja menyelesaikan perjalanan di ajang Piala Kemerdekaan 2025, Timnas Indonesia U17 tak diberi waktu lama untuk beristirahat. Skuad muda Garuda langsung bersiap menjalani agenda penting berikutnya, yakni pemusatan latihan atau training camp dalam kurung TC di Bulgaria mulai tanggal 1 hingga 14 September 2025. Program ini menjadi salah satu bagian terpenting dari persiapan menuju Piala Dunia U17 yang akan digelar di Qatar pada bulan November mendatang. Dengan jadwal yang padat, tim besutan Nova Arianto harus tetap menjaga fokus sebab perjalanan panjang ini menjadi kunci untuk memastikan kesiapan menghadapi lawan-lawan tangguh di turnamen dunia. Kehadiran Indonesia di Bulgaria tentu menjadi kabar baik bukan hanya untuk tim Garuda Muda, tetapi juga bagi Federasi Sepak Bola Bulgaria. Sebagai negara dengan tradisi sepak bola yang cukup kuat, Bulgaria pasti merasa bangga bisa menjadi tuan rumah bagi salah satu kontestan Piala Dunia U17. Apalagi Indonesia datang dengan semangat besar setelah menuntaskan 3 laga penuh makna di Piala Kemerdekaan. Hal ini juga memperlihatkan bahwa sepak bola Indonesia semakin mendapat perhatian internasional, termasuk dari federasi-federasi Eropa yang melihat keseriusan program pembinaan usia muda. Selama berada di Bulgaria, Indonesia dijadwalkan akan melakoni 3 pertandingan uji coba. Jumlah itu sama dengan yang dijalani ketika mengikuti Piala Kemerdekaan 2025, di mana Garuda Muda menghadapi Tajikistan, Uzbekistan, dan Mali. Bedanya kali ini lawan-lawan yang akan ditemui tentu berasal dari Eropa dengan gaya permainan yang berbeda dan tantangan yang lebih kompleks. Uji coba ini sangat penting bukan hanya untuk mengasah fisik dan teknik, tetapi juga melatih mental para pemain muda Indonesia agar terbiasa menghadapi tekanan dari tim-tim internasional. Pelatih Nova Arianto menyebut bahwa TC di Bulgaria akan menjadi kesempatan emas untuk terus melakukan evaluasi terhadap pemain. Sistem promosi dan degradasi pemain akan tetap berjalan sehingga hanya mereka yang benar-benar konsisten menunjukkan kualitas terbaik yang bisa terus bertahan. Di ajang Piala Kemerdekaan, Nova sudah membawa 30 pemain, termasuk 2 pemain diaspora, Elzar Jacob dan Noha Pohan. Namun di Bulgaria nanti, Nova berencana mencoba 3 tambahan pemain diaspora lainnya, yakni Lukas Lee, Nicholas Indra, dan Mike Rajasa. Kehadiran mereka diharapkan mampu menambah kedalaman skuad sekaligus memperkuat komposisi tim menjelang Piala Dunia U17. Lebih jauh, Nova menekankan bahwa program panjang ini bukan sekadar persiapan fisik, melainkan juga membangun kekompakan tim. Bulgaria dipilih bukan tanpa alasan karena suasana latihan di Eropa akan memberikan atmosfer yang berbeda bagi para pemain muda Indonesia. Ditambah lagi, uji coba melawan 3 tim berbeda akan memberikan gambaran nyata seberapa siap tim ini menghadapi grup neraka di Piala Dunia U17, di mana Indonesia tergabung bersama Brasil, Zambia, dan Honduras. Tentu saja menghadapi Brasil saja sudah cukup untuk menguji mental, apalagi jika ditambah dengan tim-tim Afrika dan Amerika Latin yang terkenal dengan kekuatan fisik dan kecepatan. Menariknya, setelah dari Bulgaria, Timnas Indonesia U17 masih akan menjalani pemusatan latihan di Yogyakarta sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan ke Dubai, lalu bersiap untuk bergeser ke Qatar. Agenda padat ini menjadi bukti bahwa persiapan Garuda Muda benar-benar serius dan terukur. Nova berharap dengan rangkaian program yang disiplin, para pemain bisa lebih matang baik secara individu maupun kolektif.
Dengan begitu, saat berlaga di panggung dunia, mereka tidak hanya datang sebagai peserta, tetapi mampu memberikan kejutan. Bagi publik sepak bola Indonesia, kabar bahwa Garuda Muda terbang ke Bulgaria tentu membawa rasa bangga sekaligus harapan besar. Banyak yang menilai bahwa inilah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia bisa bersaing di level tertinggi sepak bola usia muda dunia. Apalagi dengan kehadiran pemain-pemain diaspora yang memiliki pengalaman berbeda, kekuatan tim bisa semakin solid. Sementara itu, Federasi Sepak Bola Bulgaria jelas sangat senang menyambut kedatangan Indonesia. Karena selain mempererat hubungan internasional, laga-laga uji coba ini juga memberi keuntungan dari sisi promosi sepak bola mereka sendiri. Sekarang, semua mata akan tertuju pada perjalanan Timnas Indonesia U17 di Bulgaria. Apakah mereka mampu mengulang semangat juang seperti di Piala Kemerdekaan? Atau justru menemukan tantangan baru yang bisa menjadi bahan evaluasi penting menjelang Piala Dunia? Bagaimana menurut kalian, apakah kehadiran Garuda Muda di Eropa ini akan membawa dampak positif yang besar? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Omongan jujur pelatih Mali benar-benar terbukti dari awal Piala Kemerdekaan. Sejak awal Piala Kemerdekaan 2025 digelar, pelatih Mali U17, Adama Diefla, sudah mengeluarkan pernyataan yang cukup percaya diri. Ia menegaskan bahwa timnya datang bukan sekadar untuk ikut serta, melainkan dengan target utama menjadi juara. Optimisme itu bukan tanpa alasan sebab Diefla menekankan bahwa Mali sudah melakukan persiapan jauh-jauh hari sebelum turnamen ini dimulai. Saat itu mungkin sebagian orang menganggap omongan sang pelatih hanya sekadar motivasi biasa. Namun, pada akhirnya kata-kata itu benar-benar terbukti di lapangan ketika Mali sukses keluar sebagai juara setelah mengalahkan Timnas Indonesia U17 dengan skor 2-1. Pertandingan penentuan tersebut berlangsung sengit. Timnas Indonesia sempat menunjukkan permainan yang cukup menjanjikan di menit-menit awal, mencoba mengimbangi agresivitas Mali. Akan tetapi kepercayaan diri dan persiapan matang yang dimiliki Mali langsung terlihat. Mereka tampil agresif menekan lini pertahanan Garuda Muda sejak peluit babak pertama dibunyikan. Hasilnya 2 gol berhasil dicetak Mali yang membuat mental para pemain Indonesia sedikit goyah. Meski sempat memperkecil kedudukan Timnas U17, akhirnya harus mengakui keunggulan Mali yang memang tampil lebih siap dan lebih kuat. Yang menarik, Mali sebenarnya hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan gelar juara. Namun bukannya bermain aman, mereka justru menunjukkan sikap pantang menyerah dan tetap tampil menyerang. Hal ini membuktikan betapa kuatnya mental yang ditanamkan oleh pelatih mereka sejak awal turnamen. Dari awal kami ingin menjuarai kompetisi ini sehingga mental kami kuat di lapangan, ucap Adama Diefla sebelum laga melawan Indonesia. Ucapan ini seolah menjadi gambaran nyata dari apa yang kemudian terjadi di lapangan, di mana Mali tampil penuh percaya diri dan menguasai permainan. Bagi Timnas Indonesia, kekalahan ini tentu menjadi pelajaran berharga. Meskipun gagal meraih gelar juara, perjalanan Garuda Muda di Piala Kemerdekaan patut diapresiasi. Sebelumnya mereka mampu menahan imbang Tajikistan dan mengalahkan Uzbekistan, 2 lawan yang tidak bisa dianggap remeh. Artinya ada progres yang terlihat dari para pemain muda ini. Namun ketika berhadapan dengan Mali yang unggul dalam fisik, teknik, dan persiapan, kelemahan Indonesia masih terlihat jelas, terutama dalam hal penyelesaian akhir dan kontrol permainan di lini tengah. Sepanjang laga melawan Mali, kelemahan Indonesia dalam memanfaatkan peluang serangan balik sangat kentara. Berulang kali upaya membangun serangan cepat berhasil dipatahkan, bahkan bola kerap kembali dikuasai oleh pemain Mali. Selain itu, masalah kontrol bola dan akurasi passing juga menjadi catatan penting. Beberapa kali aliran bola yang tidak rapi justru memberi keuntungan bagi lawan. Inilah yang harus segera diperbaiki oleh pelatih Nova Arianto sebelum Timnas U17 terjun ke Piala Dunia 2025 di Qatar, di mana lawan yang dihadapi akan jauh lebih berat dibanding Piala Kemerdekaan. Namun di balik semua itu, kekalahan ini juga membawa sisi positif. Para pemain mendapat gambaran nyata tentang level permainan internasional yang sebenarnya.
Mereka bisa belajar bagaimana Mali menjaga konsistensi permainan, bagaimana mereka disiplin, menjaga pertahanan, dan bagaimana mental juara benar-benar ditunjukkan di lapangan. Semua itu berangkat dari satu hal yang sejak awal sudah diucapkan sang pelatih Mali, persiapan matang dan target yang jelas. Kata-kata sederhana itu kini terbukti ampuh mengantarkan Mali meraih gelar juara. Bagi publik sepak bola Indonesia, kekalahan dari Mali bukan akhir dari segalanya, melainkan sebuah awal dari perjalanan panjang menuju Piala Dunia U17. Pertanyaannya, apakah Garuda Muda mampu bangkit dan memperbaiki semua kekurangan sebelum berlaga di Qatar nanti? Bagaimana menurut kalian, apakah omongan pelatih Mali yang terbukti ini bisa menjadi motivasi agar timnas Indonesia lebih serius dalam persiapan ke depan? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Masih ada yang mengharapkan Tidjani Reijnders bela timnas Indonesia. Nama Tidjani Reijnders kembali menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Meski sudah jelas bahwa ia tak mungkin lagi membela Garuda, nyatanya masih ada sebagian fans yang terus berharap agar gelandang AC Milan itu bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Harapan ini wajar saja muncul mengingat Tidjani memang memiliki darah Indonesia dari sang ibu Angelina Chanel Lekatompeschik. Bahkan adiknya sendiri, Eliano Reijnders, sudah memutuskan untuk membela timnas Indonesia. Namun realitanya peluang Tidjani untuk mengenakan jersey Garuda sudah tertutup rapat karena ia sudah lebih dulu memperkuat timnas Belanda senior dengan jumlah penampilan yang cukup banyak. Sejauh ini Tidjani telah mencatatkan 23 caps bersama tim Oranje. Itu artinya secara regulasi FIFA, ia tidak bisa lagi berganti federasi untuk membela negara lain. Inilah yang membuat harapan fans Indonesia, betapapun besar cintanya pada pemain satu ini, tak akan mungkin terwujud. Bahkan Tidjani sendiri dalam sebuah wawancara bersama Stadium Astro mengaku seringkali menerima pesan dari fans Indonesia yang memintanya untuk memperkuat Garuda. Namun dengan nada santai ia menjelaskan bahwa hal itu tidak mungkin lagi terjadi karena dirinya sudah terikat dengan Belanda. Meski demikian, apa yang membuat fans Indonesia masih menaruh harapan kepada Tidjani adalah karena rasa kedekatan emosional yang ia tunjukkan. Dalam kesempatan wawancara, pemain AC Milan itu tidak ragu mengakui bahwa Indonesia memiliki salah satu basis supporter sepak bola terbesar di dunia. Ia bahkan mengatakan bahwa dirinya sering menonton pertandingan timnas Indonesia, termasuk saat Garuda tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini membuat para fans merasa bangga sekaligus semakin dekat dengan sosoknya. Bagi banyak orang, fakta bahwa seorang pemain yang sudah berada di level top Eropa masih memperhatikan perkembangan timnas Indonesia adalah sesuatu yang luar biasa. Tak hanya itu, Tidjani bahkan sempat berkelakar soal kemungkinan menghadapi adiknya sendiri, Eliano, di Piala Dunia. Ia menyebut bahwa akan menjadi mimpi yang indah apabila Belanda dan Indonesia bisa saling berhadapan di ajang sepak bola terbesar dunia tersebut. Ucapan ini tentu membuat publik Indonesia semakin terenyuh sebab meski tidak bisa membela Garuda, dukungan moral yang diberikan Tidjani terhadap timnas Indonesia terasa sangat tulus. Hal inilah yang mungkin membuat sebagian fans masih menyimpan harapan meski sudah sangat jelas situasinya. Kenyataan bahwa Tidjani tidak bisa lagi membela Indonesia harusnya bisa menjadi pelajaran berharga bagi PSSI maupun publik sepak bola nasional. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya bergerak cepat dalam mengamankan pemain-pemain diaspora yang memiliki potensi besar. Jika saja langkah konkret diambil lebih awal, mungkin cerita akan berbeda. Namun kini yang bisa dilakukan adalah mendukung penuh Eliano Reijnders dan pemain diaspora lain yang memang sudah mantap memilih Indonesia sejak awal. Meski harapan itu terasa mustahil, kehadiran nama Tidjani tetap memberi warna dalam perjalanan timnas Indonesia. Setidaknya ia telah menunjukkan bahwa ikatan darah dan kecintaan pada sepak bola mampu melintasi batas kewarganegaraan. Baginya, Indonesia tetaplah tanah yang spesial, tempat asal sang ibu sekaligus negara yang supporter sepak bolanya selalu memberikan energi luar biasa. Kini fokus seharusnya tidak lagi pada menunggu hal yang mustahil, melainkan pada mendukung para pemain yang sudah siap berjuang bersama Garuda. Dengan semakin banyaknya talenta diaspora yang bergabung, ditambah potensi pemain lokal yang berkembang, masa depan timnas Indonesia bisa semakin cerah.
Namun tak bisa dipungkiri, nama Tijani Reijnders akan selalu meninggalkan rasa andaikan saja di hati sebagian fans. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah wajar jika masih ada fans yang berharap Tijani Reijnders bisa membela timnas Indonesia? Atau sebaiknya kita mulai realistis dan fokus mendukung mereka yang sudah benar-benar memilih Garuda? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Marcelino Ferdinand kirim sinyal perkuat Persebaya. Nama Marcelino Ferdinand kembali jadi sorotan publik setelah santer dikabarkan bakal pulang ke Persebaya Surabaya. Isu ini mencuat seiring absennya sang pemain dalam 3 pertandingan terakhir Oxford United di Liga Inggris maupun Carabao Cup. Situasi tersebut menimbulkan tanda tanya besar mengenai masa depannya di klub Eropa itu, apalagi Marcelino sebelumnya sudah cukup lama menjalani periode sulit bersama Oxford. Tak kunjung masuk skuad utama membuat spekulasi semakin kuat bahwa kembalinya Marcelino ke bajul ijo bukanlah sekadar rumor belaka. Sinyal kepulangan Marcelino kian terasa jelas ketika petinggi Persebaya, Azrul Ananda, ikut memberikan komentar. Dalam sebuah podcast yang kemudian diunggah ulang oleh akun Instagram fanbase @kitabonek, Azrul mengaku Persebaya selalu terbuka bila Marcelino ingin kembali. Meski demikian, ia menegaskan tetap mendukung sang pemain untuk berkarier di luar negeri selama masih muda. Pernyataan itu seakan menegaskan bahwa pintu Persebaya tak pernah tertutup bagi pemain timnas Indonesia berusia 20 tahun tersebut. Azrul bahkan dengan santai mengatakan jika Marcelino tidak berhasil menembus level tertinggi di luar negeri, maka pulang ke Surabaya adalah pilihan terbaik dengan tawaran gaji yang lebih besar. Yang tak kalah menarik, sinyal serupa juga datang dari keluarga Marcelino sendiri. Sang ibu Sudarwiani sempat ditanya langsung oleh bonek saat laga Persebaya kontra PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo. Pertanyaan itu seputar kemungkinan Marcelino kembali memperkuat Persebaya. Dengan nada tenang, ibunda Marcelino menjawab, sabar saja sampai akhir kontrak di sana. Jawaban itu tidak menutup kemungkinan melainkan memberi isyarat halus bahwa kepulangan sang putra ke Persebaya bisa saja terjadi setelah menyelesaikan kontrak bersama Oxford United. Situasi Marcelino di Oxford memang semakin sulit. Setelah tampil pada laga perdana Piala Presiden 2025 melawan Indonesia All-Star, ia justru kembali diterpa cedera. Hal ini membuatnya tetap tinggal di Indonesia ketika timnya kembali ke Inggris. Kondisi tersebut jelas menjadi sinyal negatif bagi kelanjutan kariernya di Oxford. Apalagi musim lalu ia juga sering berada di posisi yang sama jarang dimainkan dan lebih sering menghuni bangku cadangan. Jika situasi ini terus berulang, kepindahan ke klub lain menjadi opsi paling masuk akal. Oxford sendiri sedang sibuk merombak skuad dengan melepas 9 pemain, baik secara permanen maupun pinjaman. Nama-nama seperti Josh Nceaceran, Idris El Mizouni, Ruben Rodriguez, hingga Joe Bennett sudah resmi meninggalkan klub. Dengan pola tersebut, bukan tidak mungkin Marcelino akan menjadi pemain ke-10 yang dilepas. Bahkan, pelatih Gary Rowett secara terang-terangan menyebut timnya masih kekurangan pemain di sektor bek tengah dan gelandang tengah. Jika Marcelino dianggap tidak masuk dalam rencana besar, maka jalan pulang ke Persebaya bisa semakin terbuka lebar. Bagi Persebaya, kepulangan Marcelino tentu akan disambut dengan tangan terbuka. Sosoknya bukan hanya dianggap sebagai talenta muda terbaik Indonesia, tetapi juga simbol kebanggaan publik Surabaya. Apalagi Marcelino memiliki ikatan emosional yang kuat dengan bonek. Kehadirannya diyakini akan mengangkat performa tim sekaligus membangkitkan gairah supporter di tribun. Kini yang menjadi pertanyaan besar adalah keputusan akhir Marcelino sendiri. Apakah ia masih ingin berjuang menembus skuad utama Oxford atau memilih jalan pulang dan kembali mengibarkan panji bajul ijo? Sinyal-sinyal yang muncul memang semakin mengarah pada opsi kedua. Namun kepastian tetap bergantung pada negosiasi klub dan keputusan pribadi sang pemain. Bagaimana menurut kalian, apakah Marcelino sebaiknya tetap berkarier di luar negeri demi pengalaman atau justru pulang ke Persebaya agar bisa kembali tampil reguler dan membela klub yang membesarkan namanya? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Nova Arianto senang meskipun kalah dari Mali. Meskipun timnas Indonesia U17 gagal meraih gelar juara di ajang Piala Kemerdekaan 2025, pelatih Nova Arianto tetap merasa puas dengan perkembangan yang ditunjukkan oleh anak asuhnya. Dalam pertandingan terakhir melawan Mali di Stadion Utama Sumatera Utara, Senin 18 Agustus 2025, Garuda Muda harus mengakui keunggulan lawannya dengan skor tipis 1-2. Mali unggul lebih dulu lewat gol Zoumana Balo dan Seydou Dembele, sementara Indonesia hanya mampu membalas 1 gol lewat sundulan Fadli Alberto. Hasil ini sekaligus memastikan Mali keluar sebagai juara, sedangkan Indonesia harus puas menjadi runner-up dengan 4 poin. Seusai laga, Nova Arianto tidak menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Sebaliknya, ia justru menekankan bahwa pertandingan melawan Mali memberikan banyak pelajaran penting bagi para pemain muda Indonesia. Menurutnya, ajang ini bukan sekadar soal hasil, melainkan juga kesempatan untuk mengukur kemampuan dan kesiapan skuad dalam menghadapi turnamen besar yang akan datang. Saya senang pemain banyak belajar melawan Mali. Setelah ini pasti akan ada evaluasi mengenai performa pemain dan kita lihat siapa yang akan kita bawa. Harapan ke depannya mereka bisa berkembang, ujar Nova dengan penuh optimisme. Ucapan tersebut menggambarkan betapa Nova lebih mengutamakan proses daripada sekadar mengejar hasil instan. Ia sadar bahwa lawan yang dihadapi Mali datang dengan persiapan matang dan target juara. Meski kalah, Garuda Muda mampu memberikan perlawanan sengit, terutama di babak kedua ketika mereka tampil lebih disiplin dan berani menghadapi tekanan. Situasi itu menjadi modal penting bagi Nova untuk menilai mental dan karakter anak asuhnya di level kompetisi internasional. Bagi Nova, Piala Kemerdekaan 2025 adalah bagian dari proses seleksi pemain. Turnamen ini menjadi ajang uji coba sekaligus sarana untuk melihat sejauh mana potensi masing-masing pemain bisa diandalkan di panggung yang lebih besar. Ia menegaskan bahwa skuad yang tampil di turnamen ini belum final. Ada kemungkinan akan ada perombakan dan penyaringan lebih ketat menjelang Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Dengan begitu, kekalahan dari Mali bukanlah akhir, melainkan titik awal menuju pembentukan tim yang lebih kuat. Rencana Nova pun sudah jelas. Setelah turnamen ini, Timnas U17 Indonesia dijadwalkan menggelar pemusatan latihan dalam kurung TC di Yogyakarta dan juga Spanyol. Dua lokasi ini dipilih untuk memberikan variasi pengalaman kepada para pemain, baik dari segi intensitas latihan maupun kualitas lawan uji coba yang akan mereka hadapi. Nova ingin memastikan bahwa timnya benar-benar siap baik secara teknis, fisik, maupun mental ketika berlaga di Piala Dunia nanti. Meskipun gagal meraih trofi, Nova tidak ingin para pemain larut dalam kekecewaan. Ia berharap para pemain bisa mengambil sisi positif dari hasil ini. Kekalahan dari Mali menjadi pengingat bahwa perjalanan menuju level dunia tidaklah mudah. Namun dengan kerja keras, evaluasi menyeluruh, dan persiapan matang, Nova yakin Indonesia bisa tampil lebih baik. Baginya, pertandingan melawan Mali hanyalah satu dari sekian banyak ujian yang harus dilewati Garuda Muda. Kini, sorotan pun tertuju pada langkah berikutnya. Apakah Nova mampu meracik tim yang lebih solid? Apakah para pemain muda Indonesia bisa menjawab tantangan di level Piala Dunia? Pertanyaan-pertanyaan itu tentu masih menunggu waktu untuk dijawab. Namun satu hal yang pasti, meskipun kalah, pelatih Nova Arianto tetap menunjukkan rasa percaya diri dan optimisme tinggi terhadap masa depan Timnas Indonesia U17. Bagaimana menurut kalian, apakah kekalahan dari Mali bisa menjadi bahan bakar motivasi bagi Garuda Muda untuk tampil lebih baik di Piala Dunia U17 nanti? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Reaksi positif Matteo Baker usai Timnas Indonesia kalah dari Mali. Timnas Indonesia U17 harus mengakui keunggulan Mali dalam partai penentuan juara Piala Kemerdekaan 2025. Laga yang digelar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin 18 Agustus 2025 itu berakhir dengan skor 1-2 untuk kemenangan Mali. Hasil ini membuat Garuda Muda gagal meraih trofi dan hanya menempati posisi runner-up dengan 4 poin, sementara Mali keluar sebagai juara dengan poin sempurna.
Namun di balik kekecewaan banyak pihak, ada reaksi positif yang datang dari salah satu pilar timnas Indonesia, Matteo Baker. Pemain muda yang saat ini membela Melbourne City tersebut tidak larut dalam rasa kecewa. Sebaliknya, Matteo justru melihat pengalaman di Piala Kemerdekaan 2025 sebagai modal berharga untuk menghadapi turnamen yang lebih penting, yakni Piala Dunia U17 pada bulan November mendatang di Qatar. Bermain di kompetisi ini jadi pengalaman berharga karena menghadapi tim-tim peserta Piala Dunia. Kami yakin di Piala Dunia bisa melakukan hal hebat, ujar Matteo saat diwawancarai seusai laga kontra Mali. Ucapan Matteo ini mencerminkan sikap dewasa seorang pemain muda yang tak hanya memandang hasil akhir, tetapi juga proses yang harus dilalui untuk berkembang. Ia menyadari bahwa melawan Mali, Tajikistan, dan Uzbekistan memberikan banyak pelajaran berharga. Apalagi Mali dan Tajikistan turun dengan kekuatan terbaik mereka yang juga akan berlaga di Piala Dunia U17 2025. Pertandingan melawan mereka seakan menjadi simulasi nyata bagaimana beratnya persaingan di level dunia nanti. Dalam komentarnya, Matteo juga menyinggung soal kualitas individu pemain Mali yang begitu sulit dihentikan. Ia secara khusus menyoroti peran dua pemain lawan, yakni Djidjoura Raymond Bomba dan Seydou Dembele yang menurutnya punya potensi bersinar di Eropa setelah Piala Dunia. Pemain bernomor 9 dan 10 mereka luar biasa. Gol di babak pertama sangat hebat dan sulit diprediksi, kata Matteo. Ia bahkan menyebut keduanya sebagai ancaman nyata yang bisa melesat ke panggung yang lebih besar di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa Matteo tak hanya berfokus pada permainan timnya sendiri, tetapi juga belajar dari kualitas lawan. Mentalitas seperti inilah yang dibutuhkan Garuda Muda untuk berkembang. Alih-alih merasa minder, Matteo justru menganggap pengalaman menghadapi lawan kelas dunia sebagai kesempatan emas untuk mengukur kemampuan diri. Inilah sikap yang membedakan pemain dengan mental juara. Di luar soal teknis permainan, Matteo juga menyoroti hal yang lebih personal, dukungan keluarga. Ia mengaku sangat bersyukur karena keluarganya datang langsung untuk memberikan semangat selama turnamen. Saya berterima kasih kepada keluarga di sepanjang 3 pertandingan ini. Mereka datang dari jauh dan berkumpul di sini. Ibu saya menonton di sana tribune dan saya begitu bangga bisa bertanding di depan supporter di sini. Terima kasih terhadap semua dukungan dan tetap dukung kami di Piala Dunia, ungkapnya dengan penuh rasa bangga. Kehadiran keluarga tentu memberi motivasi tambahan bagi seorang pemain muda yang tengah berjuang mengharumkan nama bangsa. Apalagi atmosfer dukungan dari supporter Indonesia yang selalu memadati stadion juga memberikan energi tersendiri bagi Matteo dan rekan-rekannya. Hal ini membuatnya semakin bersemangat menatap ajang Piala Dunia yang tinggal menghitung bulan. Reaksi positif Matteo Baker ini seolah menjadi gambaran bahwa meski gagal juara, Indonesia tetap memiliki sesuatu yang lebih berharga, mentalitas pantang menyerah, dan semangat untuk terus belajar. Runner-up di Piala Kemerdekaan hanyalah awal dari perjalanan panjang yang akan dilalui Garuda Muda. Fokus utama mereka kini adalah menampilkan performa terbaik di Qatar nanti. Bagaimana menurut kalian, apakah sikap optimis Matteo Baker ini bisa menjadi contoh bagi seluruh skuad Garuda Muda dalam menatap Piala Dunia U17? Apakah runner-up di Piala Kemerdekaan cukup untuk dijadikan modal percaya diri? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Polemik lagu Tanah Airku, Erick Thohir langsung turun tangan. Polemik terkait lagu Tanah Airku karya legendaris Ibu Sud sempat menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Lagu ini kerap terdengar menggema di stadion, dinyanyikan dengan penuh semangat oleh para supporter maupun pemain timnas Indonesia. Namun belakangan muncul perdebatan mengenai status hak cipta lagu tersebut. Banyak pihak yang mempertanyakan apakah sah digunakan dalam pertandingan tanpa izin khusus ataukah termasuk ke dalam domain publik. Polemik ini akhirnya menarik perhatian Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang langsung turun tangan memberikan klarifikasi. Erick menegaskan bahwa PSSI menghormati aturan yang berlaku terkait hak cipta. Seusai melakukan koordinasi dengan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Erick menjelaskan bahwa lagu-lagu kebangsaan termasuk Tanah Airku sudah menjadi domain publik sehingga seharusnya tidak perlu diperdebatkan lagi.
Dalam bernegara, semua ada aturannya. PSSI mendukung penuh kebijakan pemerintah. Lagu-lagu kebangsaan jelas menjadi domain publik sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi, ujar Erik di Jakarta, Senin 18 Agustus 2025. Pernyataan ini setidaknya meredakan sebagian kontroversi yang muncul meski PSSI tetap menunjukkan sikap hati-hati dalam penggunaannya. Menurut Erik, PSSI tidak serta-merta menggunakan karya cipta orang lain tanpa memperhatikan prosedur. Ia mencontohkan bagaimana federasi bekerja sama dengan band legendaris God Bless saat membawakan lagu Rumah Kita di pertandingan Timnas. Semua proses dilakukan dengan melibatkan langsung pemilik karya agar transparan dan penuh penghormatan. Erik menekankan bahwa apresiasi kepada pencipta lagu adalah hal yang penting, karena para musisi juga memiliki peran besar dalam membangkitkan semangat nasionalisme. Karena itu, Erik menyebut PSSI telah menjadwalkan pertemuan khusus dengan keluarga mendiang Ibu Sud. Pertemuan ini bertujuan untuk memberikan penghormatan secara langsung atas karya abadi yang hingga kini masih melekat di hati masyarakat. Insya Allah beberapa saat ke depan kami bersama Menteri Hukum akan menemui keluarga Ibu Sud. Kita ingin memberikan penghormatan atas karya beliau yang begitu abadi. Sekaligus mengingatkan bahwa para pahlawan pencipta lagu juga punya kontribusi besar yang tidak boleh diabaikan, tegas Erik. Pernyataan Erik juga memperlihatkan bahwa lagu Tanah Airku memiliki nilai emosional yang sangat kuat di stadion. Ia menggambarkan bagaimana euforia luar biasa selalu muncul setiap kali lagu ini dikumandangkan. Bahkan, tak sedikit yang meneteskan air mata karena tersentuh oleh lantunan liriknya. Baginya, lagu-lagu kebangsaan bukan sekadar hiburan, melainkan pemersatu bangsa yang mampu menguatkan semangat persatuan di tengah perbedaan. Oleh sebab itu, mekanisme penggunaannya harus tetap dijalankan dengan cara yang benar, proporsional, dan penuh penghargaan. Polemik ini pada akhirnya membawa pesan penting bahwa sepak bola bukan hanya soal permainan di lapangan, tetapi juga bagaimana budaya dan seni ikut hadir memperkuat identitas bangsa. Lagu Tanah Airku hanyalah salah satu contoh nyata bagaimana musik mampu menjadi energi tambahan bagi pemain dan supporter. Erick Thohir pun menegaskan bahwa PSSI berkomitmen untuk terus menjaga keseimbangan antara semangat nasionalisme di stadion dengan penghormatan kepada pencipta karya seni yang telah memberikan warisan berharga. Bagaimana menurut kalian, apakah langkah Erick Thohir yang langsung turun tangan ini sudah tepat untuk meredakan polemik lagu Tanah Airku? Apakah penggunaan lagu-lagu kebangsaan memang seharusnya tidak dipermasalahkan lagi karena menjadi bagian dari domain publik? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.